Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Noval dari kelas CE0701. Di sini saya ingin menjelaskan kapasitor dan arus searah DC. Jadi kita lanjut saja ke slide-nya. PPT. Motivasi. Kapasitor merupakan salah satu komponen elektrik terpenting. Benda-benda di sekitar kita termasuk diri kita sendiri bisa bersifat sebagai kapasitor. Bila badan kita menyimpan energi melebihi ambang batas tertentu dan melewati suatu area yang dipenuhi debu halus atau airborne dust, maka ledakan dapat terjadi akibat dari loncatan listrik yang berasal dari badan. Hukum Gauss dan potensial listrik. Dengan hukum Gauss, hubungan antara medan sebagai salah satu suku pada flux dengan muatan yang di lingkup dapat ditulis sebagai P kecil sama dengan integral tertutup I kali dA sama dengan U C per I0. Lanjut, potensial listrik dapat dihitung dari medan listrik. Vf minus Vi sama dengan dikurang integral I kali ds. Pendahuluan kapasitor. Lanjut kita ke kapasitor merupakan suatu alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk tumpukan muatan yang menghasilkan medan listrik. Kapasitor dapat mengisi dan melepaskan energi listrik dalam waktu yang sangat singkat selama komponen pendukungnya menunjang. Siklus pengisian pengosongan yang lebih banyak daripada baterai. Seperti yang dilihat ini kebanyakan materi teori ya. Oke, dipercepat saja lah ya. Kalian bisa baca sendiri. Kan nggak sinkron ini. 11 pengisian kapasitor dalam memberikan baterai. Oke. Perhitungan kapasitansi. Perhitungan kapasitansi bergantung geometri dari plat kapasitor. Secara umum, langkah-langkah perhitungan kapasitansi asumsikan terdapat muatan sebanyak Q pada pelat. Hitung medan listrik E di antara kedua pelat sebagai akibat muatan Q dengan menggunakan hukum Gauss. Berarti di sini masih menggunakan rumus Gauss ya. Hitung beda potensial V di antara kedua plat dengan menggunakan E. Hitung kapasitansi C dengan menggunakan Q dan V. Lanjut. Nih rumus-rumusnya. Perhitungan medan listrik E dengan menggunakan hukum Gauss. Nih rumusnya. Pilih permukaan Gauss sedemikian rupa sehingga flux listrik yang sebagai akibat medan E akan selalu uniform pada permukaan A dan selalu sejajar dengan vektor normal permukaan sehingga Q sama dengan I0 I mutlak A. Lanjut ke 16. Perhitungan potensial listrik untuk kapasitansi. Potensial listrik dihitung dengan menggunakan persamaan Vf minus ini yang tadi. Ikutin aja. Kok kayak sama ya? Bersama soalnya ini. Hemat teorinya. Asumsikan dalam kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar, gunakan permukaan Gauss berupa balok dengan luas permukaan tertutup atas dan bawah adalah A. Jadi yang atas sama bawah ini adalah A-nya. Tersebut sebagai alas lah atau atap gitu. Lebih enaknya. Ini menggunakan rumus tadi lagi. Sama aja. Kebanyakan teori ya. Cara teori semua ini. Kapasitor tabung. Misalnya terdapat suatu tabung kapasitor dengan panjang L dan ilustrasi penampang seperti gambar di samping nih. Total muatan positif pada tabung dalam adalah plus Q dan total muatan negatif pada tabung luar adalah minus Q. Pilih permukaan Gauss berupa tabung dengan jari-jari R. Ini kapasitansi dari kapasitor tabung.
Total muatan yang dilengkapi adalah plus Q. Flux listrik hanya mengenai selimut tabung sehingga melalui hukum Gauss. Ini rumusnya lagi, E-nya sama dengan Q per 2Pi0 RL. Ini jalur integritasnya. Ini plus ya, pantas dia keluar. Oke. Kapasitansi dari kapasitor tabung, beda potensial listrik antara bagian negatif dengan bagian positif. Ini rumusnya. Kapasitansi dari kapasitor tabung, kapasitansi dari tabung ini C sama dengan Q per V, C nya sama dengan 2Pi0, L per in B per A. Ini rumusnya untuk kapasitor bola ya, kalian cek sendiri, semuanya hampir sama, tidak banyak perlu jelasin di sini ya. Nah, kapasitor dalam rangkaian paralel, semua kapasitor mendapat beda potensial yang sama dari sumber tegangan, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Total muatan dari rangkaian Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 sama dengan C1 V1. Ini sampai habis sampai C3 V3. Lanjut ke Q nya sama dengan C1 C2 C3 V. Kapasitor dalam rangkaian paralel, kapasitor ekivalen pengganti C2 sama dengan Q per V sama dengan C1 C2, ini C total ya anggapnya ya, 1, 2, 3 V per V sama dengan C1 C2 C3. Nanti keluar lagi, cara umum kayak begini. Kapasitor dalam rangkaian seri, aliran elektron dari kutub negatif baterai menempel pada plat L dari C3. Mana C3? Oh, ini C3. Mendorong elektron lainnya dari plat H pada kapasitor C3 untuk mengalir dan nempel pada plat L. Mana plat L? Belum nggak kelihatan. Oh, dari C2 mau naik berarti. Dan menolak elektron dari plat H dari C2 untuk menempel pada C1 dan seterusnya. Total muatan pada setiap kapasitor adalah sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Nah, ini rangkaian serinya. Penjumlahan beda potensial masing-masing kapasitor akan sama dengan beda potensial dari baterai. Jadi kita cari V-nya dulu, lalu kita bagi Q persnya sampai seterusnya. Lalu ini hasilnya. Kapasitor ekivalen pengganti, cek sama dengan yang tadi lagi. Lanjut, kapasitor dalam rangkaian seri, atau bisa ditulis 1 per C2 sama dengan 1 per C1. Nah, ini yang tadi lagi. Gunakan rumusnya sama aja ya. Energi tersimpan pada kapasitor. Ini penjelasan materi ya. Berarti energi yang tersimpan pada kapasitor aja ya. Ini rumusnya lagi. Kapasitor dengan dielektrik. Kapasitansi setiap dengan L adalah besaran dalam satuan panjang. Bila celah di antara kedua konduktor diisi oleh bahan dielektrik, maka kapasitansi akan berubah menjadi C sama dengan Ki0 L1. Nah, nggak tahu ini bacanya apa. Dengan K lebih dari 1 adalah konstanta penggali dielektrik. Oke, ini rumus-rumusnya ya. Ringkasan. Kalau ringkasan tadi sama aja ya. Nih ringkasan di atas. Kalian bisa baca sendiri. Nih. Oh, nih latihan soal jika kalian mau. Nih. Kalau kalian mau nyoba-nyoba ya. Oke, lanjut.
ke arus searah DC. Arus adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. I sama dengan Q per T. Jadi ini adalah arusan ampere, Q banyakkan muatan satuan kolom, T satuan detik. Jika banyakkan muatan yang mengalir per satuan waktu tidak konstan akan berubah dengan waktunya dan diberikan oleh limit diferensial dari persamaan di I sama dengan dQ per dt. Ini Q-nya sama dengan LT kuadrat plus 3 I sama dengan dQ per dl sama dengan 4T. T-nya sama dengan 3, jadi I sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 ampere. Tuh. Teori arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari positif plus ke negatif. Nih, mengikuti arahnya nih. Teori ini menggunakan prinsip muatan di mana muatan listrik pada suatu pengantar mengalir potensial ke potensial rendah. Oke, permudah pemahaman terhadap aliran muatan listrik, yaitu dari positif ke negatif. Ini disebut arah arus konversial. Kan ya. Lanjut ke slide 4-nya. Arus I adalah merupakan ciri karakteristik dari suatu pengantar khas. Arus tersebut adalah sebuah kuantitas makroskopik seperti massa sebuah benda, volume sebuah benda atau panjang sebuah tongkat. Sebuah kuantitas mikroskopik yang dihubungkan dengan itu adalah rapat arus, current density J. Rapat arus tersebut merupakan ciri tersebut. Kalau dilihat secara makroskopik sebagai jumlah muatan per waktu, namun secara mikroskopik arus berhubungan dengan seberapa padat muatan pengantar dan seberapa cepat mereka bergerak. Jadi ini dirumuskan sebagai ini, J sama dengan I per A. Apalagi nih, lanjutan di atas ya. Muatan listrik atau resistansi penghalang bagi aliran elektron dalam konduktor ya. Ini seperti hambatan dari dalam lalu lintas. Semakin tinggi hambatannya, semakin lambat harus mengalir. Jadi hambatan ini dinyatakan satuan ohm. dQ sama dengan pokoknya inilah rumusnya pada pengantar nih. P apa ini? P ohm. Oke lah. Hambatan listrik, hambatan tahanan atau resistansi listrik adalah kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat. Nah, ini udah tadi dijelasin. Resistansi listrik juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Nah, ini juga dilambangkan dengan simbol omega. Ohm. Ini hambatan listriknya. Jadi resistor adalah komponen penting dalam sirkuit elektronik. Tugas utamanya adalah menghambat arus dan mengatasi atau mengatur besar tegangan yang mengalir tanpa resistor. Komponen lain bisa rusak kalau kelebihan arus. Contohnya tembaga memiliki nilai resistansi yang lebih rendah dibandingkan dengan baja. Suhu, nilai resistansi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pada pengantar. Ini mengaruh banget. Sama aja sih yang lain juga. Panjang pengantar, semakin panjang suatu pengantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Luas penampang, semakin kecil diameter suatu pengantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Oke, ini resistornya. Ini cuma untuk mengurangi arus listrik, menurunkan level tegangan listrik di dalam rangkaian. Ini gambar resistor ya.
cincin-cincinnya ini aku lupa untuk apa aja, pokoknya ini buat ya aku lupa juga udah. Kita skip aja lah ya. Oke, ini bentuk-bentuk resistor lagi ya. Resistor seri ini R1, R2, ini resistor ya, resistor 1 R, resistor 2, resistor 3. Jadi kita memakai R total karena ini resistor seri. Kalau seri dia ditotalin semua. V9 V1 tambah V2 tambah V3. Begitu juga R1 sampai seterusnya. Oke, lanjut. Ini tampilan lagi sama aja ya, sampai seterusnya. Seberapa banyak kalian dapat resistornya. Kalau paralel dia ini bercabang. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nih kayak seterusnya. Kalian akan sampai seterusnya kayak bakal begini. Seberapa resistornya, seberapa banyak pun. Lalu kalian, ini ada nih. Kayak begini. Contoh, 1 per R total sama dengan 1 R1 tambah 2 R2 1 per R total sama dengan 1 per 600 1 tambah 1 per 300 tambah 1 150. Nah, kalian nanti jumlahin semua, lalu kalian bagi dengan yang di bawahnya ini. 1 per R total sama dengan 7 per 600. 1 kali 600 sama dengan 7 kali R total. 600 sama dengan 7 kali R total, berarti 600 per 7 sama dengan R total. 85,7 adalah nilai totalnya. Metodenya dulu. Ini teori lagi ya. Aku skip aja kali ya. Kalian baca-baca aja. Hukum Ohm, volt, ampere, ohm. Ini resistansi, ini tegangan, ini ampere atau arus listriknya. Apa lagi ini? Ini simbol satuan, ini teori lagi ya, atau rumus-rumusnya bisa dibaca sendiri. Contoh soal hitung arus yang melewati resistor 10 k ohm jika tegangan baterai sebesar 4,7 volt. Jadi I sama dengan V per R. Jadi kita volt 4,7 per 10.000. Ini yang dihasilkan pernya. I-nya habis itu 0,047 mA. Ini hasil terakhirnya. Joule saat harus melalui hambatan dan energi listrik diubah menjadi energi panas. Ini yang membuat kabel bisa menjadi hangat saat dialiri arus besar. Ini rumus-rumusnya karena kecepatan konstan V sama dengan Vd. Vb ini berarti energi kinetik pembawa muatan di kedua ujung sama. Ini kalian baca lagi ya. Lalu kemana larinya energi sebesar dU ini? Energi yang akan muncul sebesar ini akan diubah menjadi energi kalor. Maka pada saat aliran berjalan selama di T akan terkumpul energi persatuan waktu atau daya kalor P sebesar P sama dengan dU per dt sama dengan dQ V per dt. Nah, ini rumus-rumusnya. Maka P sama dengan I pangkat I kuadrat kali R sama dengan V kuadrat. Apa nih? V kuadrat per R. Dayanya kan terdisipasi pada pengantar menjadi panas. Oleh karena itu disebut sebagai daya disipasi. Perhatikan sebuah rangkaian terdiri dari semua hambatan R. Tegangan baterai I sebagai berikut. I di dalam sumber tegangan atau baterai pembawa muatan mendapat tambahan
energi sebesar U sama dengan QE. Oke, ini harusnya berarti dari ke kiri balik lagi ke sini. Muatan dapat di seberang sehingga timbul arus dalam rangkaian. Harus dalam rangkaian. Ini kebanyakan materinya, kalian bacalah. Aduh. Aku skip aja kalau yang baca-baca gini deh. Kalian baca mandiri. Kita definisikan loop. Kirchhoff. Keduanya menyatakan bahwa dalam satu loop tertutup jumlah tegangan sumber sama dengan jumlah penurunan tegangan resistor. Lintasan tak bercabang berarah yang melewati minimal satu sumber tegangan dan satu hambatan. Loop ini kayak berputar kembali lagi ke awal gitu. Anggapannya melewati plus ke negatif, bukan ke plus lagi. Hanya terdapat sumber tegangan saja nih, seperti yang di sini. Ini juga kalau resistor sama resistor doang, bukan loop, karena hanya menghambat saja. Karena resistor ini kan tadi hanya menghambat saja atau mengurangi arus listriknya yang berjalan gitu. Ini bakal terjadi loop karena kembali lagi ke negatif, ketemu sumber negatif gitu maksudnya. Ini juga kalian lihat sendiri lah gambarnya. Sebenarnya ini terserah kalian aja, mau dari ini ke kanan gitu. Pokoknya kalau ini ke kanan berarti ini ke kiri gitu. Itu aja sih. Hukum Kirchhoff. Lumayan lagi. Pada persamaan tersebut gunakan ketentuan arus positif untuk semua arah arus menuju titik cabang dan arus negatif untuk semua arah arus yang keluar dari titik cabang. I1, I2, I3. Titik cabangnya I sama dengan 0, I1, I2 minus I3. Jadi I1 I masuk sama dengan I keluar nih. I1 plus I2 sama dengan I3. Ini kan anggapannya masuk ya. Masuk, ini keluar habis itu. Titik cabang. Dia ke kiri berarti negatif. Iya nih. Masuk, kan anggapannya. Kita harus melihat dari sumbunya juga sih. I2 tambah I3 sama dengan 0, I3 tambah I2 sama dengan I1. Karena ini yang masuk, ini keluar gitu. Hukum Kirchhoff 2, hukum loop. Jumlah aljabar GGR dalam tiap loop sama dengan jumlah aljabar hasil kali R dalam loop. Sama atau I sama dengan IR. Apa lagi nih? Paham nih. Maksudnya I kurangi IR sama dengan 0. Bertanda positif I ke arah GGL. Muatan positif di dalam baterai searah dengan arah loop dan bertanda negatif juga sebaliknya. Nah ini nih penjelasannya nih. Kalian bacalah. Nah ini I1, I3, I2. I1 nya 96 volt. Ini dengan diketahuinya R sama dengan R2, R3. Ini R1, R2, R3 nya sama dengan 2 ohm. Jawab sama dengan besar lurus yang melewati hambatan, sehingga kita harus cari besar arus yang melewati setiap hambatan. Dan tegangan sederhanakan. Pilih arah loop pada rangkaian tersebut. Yang ketiga persamaan yang kita dapat, kita bisa selesaikan sistem persamaan ini.
Hasil akhirnya kita temukan arus setiap cabang, lalu kita hitung besar daya yang terdisipasi masing-masing resistor. Rumus P sama dengan I2. R hasil menunjukkan bahwa resistor R3 menghabiskan daya paling yaitu 50 watt. Kirchhoff 2 pada setiap loop menghasilkan, oh iya, kan harus ngerjakannya loop 1 dulu baru ke loop 2 ya, biasanya gitu. Oh ini pada loop 1 nih, ini pada loop 2. Nah, lalu kan lakukan eliminasi pada persamaan 4 kali 2 dan persamaan 5 untuk mendapatkan I dan I3 sebagai berikut. P1 min kurang 2 yang 2. I3 sama dengan 6. Oke, ini coret-coret-coret. Pokoknya kalian eliminasi, substitusikan, habis itu nilai persamaan 2 dan 1. Udah dapat hasil ini. Tegangan jepit adalah beda potensial antara dua titik pada rangkaian listrik. Loopnya bebas tetapi titik kawal, ini seperti yang aku bilang, loopnya bebas berarti boleh ke atas atau ke bawah ininya. Persamaannya adalah modifikasi dari hukuman Ohm. VG sama dengan I kali R kurangi apa lagi nih, I. V1 sama dengan I kali 2 sama dengan 2 volt. Oke, sampai seterusnya. Jadi 2 8 kurangi 6, 2 sama dengan 2 volt. 4 kali 2 sama dengan 8 tadi ya. Ini sama dengan minus 14 tambah 2 sama dengan minus 10 tambah 12 sama dengan 2 volt. Oke, udah habis ya. Nah, ini contoh terakhir. Maafkan jika saya lemes ya. Sama saya akhiri. Mohon maaf jika salah banyak kata atau penjelasannya terlalu singkat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.